Halo guys, assalamualaikum. Bertemu kembali dengan gua Rido. Dan di video kali ini gua akan berbagi video tutorial seperti yang kalian lihat di sini. Ini adalah laptop MacBook Pro 2012 ya guys ya. Dan di sini gua akan berbagi tutorial bagaimana cara mengganti keyboard di laptop MacBook Pro 2012. Nah, kalian tonton terus videonya sampai selesai. Enjoy. Nah, pertama-tama seperti yang kalian lihat di sini gua akan langsung melepas baut-baut yang ada di casing belakang laptop MacBook Pro 2012 ini ya guys ya. Nah, di sini kalian terlebih dahulu harus melepas bautnya satu persatu. Terus kalau udah kalian buka di casing belakangnya. Dan seperti ini dalaman laptop MacBook Pro 2012 ya guys ya. Nah, pertama-tama kalian harus melepas soket baterai yang ada di motherboard laptopnya tersebut ya guys ya. Kalian harus melepas soket baterainya terlebih dahulu. Selanjutnya kalian bisa langsung melepas soket-soket yang lain-lain gitu guys. Dan selanjutnya kalian bisa melepas baut yang ada di baterainya. Kalian lepas bautnya satu persatu terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kalian bisa langsung melepas baterainya gitu. Dan seperti ini baterai dari laptop MacBook Pro 2012. Bisa kalian lihat baterainya sangat-sangat besar. Nah, kalian singkirkan terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa langsung melepas soket-soket yang lain ya guys ya. Dan di sini gua melepas soket bagian dari touchpadnya, terus soket bagian dari SSD, terus soket bagian dari DVD-nya, dan soket yang ada di lighting bagian keyboard. Nah, ini kalian lepas satu persatu. Kalau udah terlepas semuanya, selanjutnya kalian bisa langsung melepas bagian soket yang ada di pojok kanan atas, yang soket LCD dan soket fan-nya. Selanjutnya kalian bisa langsung melepas baut-baut yang ada di bagian motherboardnya. Selanjutnya, kalau soketnya udah terlepas semuanya, kalian bisa langsung melepas baut yang ada di bagian motherboardnya. Kalian lepas bautnya satu per satu ya. Selanjutnya, kalian langsung bisa angkat fan kipas dari laptop tersebut. Nah, seperti ini fan kipasnya. Sangat gampang sekali melepasnya. Kalian cukup melepas baut yang ada di bagian pojok-pojok itu, guys. Nah, kalau udah kalian taruh di samping aja fan-nya, terus kalian lanjut melepas bagian soket yang ada di bawah motherboard. Nah, itu ada soket buat di bagian speakernya sama soket yang menyalur ke LCD. Setelah itu kalian bisa langsung melepas baut yang ada di pojok kanan atas. Nah, itu adalah baut bagian eh, chargernya ya guys ya. Nah, kalau udah kalian bisa langsung angkat deh motherboardnya. Tapi jangan lupa di bagian bawah itu, ada di bagian yang bawahnya motherboard, ada soket yang mengarah ke LCD-nya. Nah, setelah itu kalau udah kalian lepas semuanya, kalian langsung bisa angkat perlahan-lahan ya guys ya. Dan di sini tuh emang agak susah ngangkat bagian yang ada di soket yang bawah itu, emang karena itu sangat-sangat
tertutup itu guys. Kalian harus hati-hati cara melepasnya, jangan sampai kabel yang ada di bawahnya itu, kabel soketnya maksudnya itu jangan sampai terputus. Kalian harus pelan-pelan semuanya, kalian lepas perlahan-lahan gitu guys. Nah, seperti ini bagian motherboard di laptopnya. Nah, bisa kalian lihat di bawahnya itu kan ada soket yang mengarah ke LCD-nya. Nah, itu adalah soketnya guys. Nah, ada dua yang di bawah itu, soket yang ada di speaker sama soket yang ada di bagian LCD. Nah, itu soketnya guys. Nah, itu adalah soket yang paling di bawahnya, yang paling sulit cara melepasnya maupun cara memasangnya. Kalian harus berhati-hati, nanti cara melepasnya harus pelan-pelan, dan cara untuk masangnya harus benar-benar diperhatikan ya, jangan sampai salah. Nah, seperti ini guys. Nah, itu adalah heatsink bagian V-nya, terus ada RAM dan lain-lain. Nah, kalian lihat terus videonya. Selanjutnya kalian bisa langsung melepas baut yang ada di bagian speakernya. Nah, ini letaknya di bagian kiri atas. Kalian lepas terlebih dahulu baut yang ada di speakernya, dan jangan lupa kalian angkat secara perlahan-lahan. Nah, seperti ini guys. Ini adalah komponen speaker dari laptop MacBook Pro 2012. Selanjutnya kalian bisa langsung melepas baut ataupun soket yang ada di bagian antena yang ada di kiri atasnya. Ini adalah antenanya ya guys ya. Kalian lepas pokoknya satu persatu. Nah, kalau udah kalian lepas bautnya juga, jangan lupa. Nah, seperti ini. Dan kalau udah terlepas semuanya, nah seperti ini komponen untuk menyalurkan dari sinyal yang ada di bagian LCD ke bagian hardware motherboardnya. Nah, kalau udah kalian taruh terlebih dahulu komponennya, setelah itu kalian bisa langsung melepas baut yang ada di DVD slotnya ini guys. Kalian lepas bautnya yang ada di tengah maupun baut yang ada di bagian pojok-pojok itu guys. Kalian lepas semuanya, terus kalian angkat deh DVD-nya. Ini bagian slot DVD roomnya ya guys ya. Nah, seperti ini. Kalau udah kalian singkirin terlebih dahulu. Nah, bagian yang ini kalian harus melepas satu persatu. Pertama-tama kalian harus pastiin semuanya udah terlepas dari komponen motherboard. Nah, setelah itu kalian bisa langsung melepas besi yang ada di tengah itu guys. Itu besi bracket untuk menompang bagian motherboardnya. Nah, ini kan harus dilepas terlebih dahulu besinya itu. Nah, kalau udah kalian bisa langsung melepas bagian backlight dari keyboardnya, tapi melepasnya kalian harus perlahan-lahan, jangan sampai sobek backlightnya, jangan sampai fatal lah pokoknya, karena itu nanti harus dipasang lagi guys. Kalian lepas semuanya perlahan-lahan pokoknya, jangan
sampai kasar, harus kalem-kalem. Nah kalau udah, kalian langsung angkat backlightnya gitu. Nah kalian lepasin backlightnya perlahan-lahan, jangan sampai sobek ya guys ya. Nah ini videonya aku cepetin supaya menghemat durasi. Nah gini guys cara ngelepasnya, harus perlahan-lahan, oke? Dan bisa kalian lihat backlightnya ini udah terlepas. Nah seperti ini komponen backlight di bagian keyboard MacBook Pro 2012. Nah itu kan backlight itu fungsinya buat lampu di keyboardnya itu loh, biar agar keyboardnya nyala gitu guys. Kalau udah, ini bagian yang paling eh, lama atau bagian yang paling ngebosenin. Kalian harus satu persatu melepas baut-baut yang sangat-sangat kecil di bagian keyboardnya. Itu jumlahnya lumayan banyak dan kalian harus sabar melepasnya. Harus benar-benar teliti, jangan sampai bautnya itu hilang. Nanti kalian harus pasang kembali juga seperti itu. Caranya seperti itu guys. Kalian lihat terus videonya, oke? Dan bisa kalian lihat di sini bautnya sangat-sangat kecil banget dan jumlahnya itu lumayan banyak. Kalian tuh harus melepas bautnya ini yang ada di bagian keyboardnya. Nih bautnya sangat-sangat kecil banget, kalian harus lepas satu persatu. Nah ini bautnya tuh lumayan banyak di bagian keyboardnya itu. Kalian harus lepasin satu-satu supaya keyboardnya itu bisa keangkat gitu guys. Kalian lihat terus videonya ya. Emang sih kalian nih harus melepas bagian keyboardnya satu persatu. Kalau nggak gitu kan nggak bakal bisa kelepas kan keyboardnya. Tapi yang aku suka dari laptop Apple itu build quality-nya itu emang bagus banget. Semuanya tuh sudah dipikirin mateng-mateng di bagian keyboardnya, di bagian yang lain-lain. Makanya kenapa laptop Apple tuh walaupun udah lama tapi emang bener-bener awet banget guys. eh, Contoh ini ya yang di bagian keyboard aja tuh kalian bisa lihat tuh bautnya tuh segitu banyaknya, dan tuh bahannya tuh dari metal guys, sangat-sangat solid. Kalau laptop-laptop biasa kan nggak kayak gini. Nah kalian bisa lihat dalaman laptop Apple tuh gimana, dan nggak semua laptop Apple ini seperti ini. Contoh yang MacBook Air yang tipis 2020 itu pun semuanya di bagian keyboardnya itu dibaut juga guys, dan bautnya lebih kecil lagi gitu. Emang benar-benar ribet sih cara ngebongkar Apple, tapi kan walaupun ribet emang benar-benar dalamnya tuh solid banget gitu guys. Kalian bisa lihat semuanya. Nah ini udah aku lepas semuanya, bautnya itu lumayan banyak banget dan lumayan lama ngelepasnya. Nah ini bagian keyboard Apple-nya. Terus yang itu bagian untuk on off powernya yang di bagian nyatu sama keyboard. Terus kalau udah kelepas kalian bisa langsung pasang keyboard yang baru. Nah ini aku liatin ke kalian, jumlah bautnya tuh emang benar-benar banyak banget.
gini guys, gini, dan di bawahnya itu masih ada lagi, cukup lumayan banyak sih. Nah gitu guys, dan sekarang waktunya kita langsung pasang keyboard yang baru. Nah ini adalah keyboard yang baru dan ini yang bekas. Nah sekarang kalian langsung bisa lihat bagaimana cara masangnya dengan benar dan sesuai. Pertama-tama kalian pasang tombol power yang ada di bagian kiri atas. Nah itu adalah tombol power on off. Kalian pasang dulu baut-baut dan kalian pasin keyboardnya harus sesuai semuanya dengan benar. Kalau udah kalian baut satu persatu dan lumayan lama guys ngebautnya, emang harus sabar sih, tapi kalau udah jadi kan udah enak, kalian bisa langsung lihat terus videonya sampai selesai. Dan seperti ini, nah itu adalah tombol powernya. Kalian harus baut dulu pertama-tama di bagian yang kiri atas di tombol powernya, dan kalian pastiin itu bisa berfungsi dengan layaknya gitu guys. Terus kalau udah kalian baut di bagian keyboardnya itu satu per satu, oke? Dan kalau udah kalian baut di bagian keyboardnya, kalian langsung bisa memasang bagian backlight yang tadi. Nah kalian harus pasang sesuai dengan yang awal tadi guys. Nih backlightnya kalian harus pasang kembali, harus pas ya kalau masang. Selanjutnya kalau backlightnya udah terpasang, kalian bisa langsung memasang bagian bracket yang ada di tengah itu untuk bracket bagian motherboardnya. Jangan sampai ketinggalan ya, kalian harus pasang semuanya dengan benar. Selanjutnya kalian langsung bisa memasang bagian motherboardnya. Nah ini lumayan susah karena kalian harus memasang soket yang ada di bagian bawah motherboardnya terlebih dahulu. Kalian harus benar-benar benar-benar harus pelan-pelan agar semuanya terpasang dengan benar. Jangan sampai kasar ya guys ya, nanti takutnya tuh kabel yang di soketnya tuh putus gitu. Nah kalau sekiranya motherboardnya udah terpasang dengan benar, kalian langsung bisa memasang baut yang ada di bagian pojok kanan atas. Itu adalah baut untuk di bagian chargernya ya guys ya. Bautnya itu yang panjang, kalian jangan sampai salah memasangnya, oke? Setelah itu kalian bisa langsung memasang bagian fan kipasnya. Kalian pasang aja seperti ini, dan jangan lupa kalian baut nanti satu per satu di bagian fan kipasnya. Setelah itu kalian langsung pasang DVD ROM-nya, dan jangan lupa kalian baut
di bagian tengah sama yang di bagian pojok samping kiri pokoknya 2 baut, yang tengah di bagian deket fan itu 1 baut itu guys. Dan selanjutnya kalian bisa langsung memasang komponen untuk di bagian sinyalnya ya guys ya, yang tadi itu. Terus kalian pasin semuanya. Terus kalau udah, kalian langsung baut satu per satu, dan jadinya seperti ini guys. Kalau kalian udah terpasang semuanya komponennya, harus benar-benar rapi, jangan sampai ketinggalan satu baut pun. Kalau udah, kalian langsung bisa pasang kabel-kabel itu sesuai dengan pin soket yang tadi. Kalian pasang semuanya, kalian rapiin satu persatu. Kalau udah kalian rapiin, terus langsung kalian terakhir kalian pasang deh soket-soket yang ada di bagian SSD dan lain-lain. Dan seperti ini kalau udah terpasang semuanya dengan rapi gitu guys. Terus benar-benar sesuai dengan yang awal tadi ya. Kalau udah, kalian langsung pasang bagian soketnya. Kalian pasang semua yang soket LCD, soket touchscreen, soket bagian speaker, soket bagian DVD room, terus SSD, terus soket fan kipas jangan lupa. Dan kalau udah, kalian baut semuanya satu persatu itu. Dan bisa kalian lihat semuanya sudah terpasang dengan benar. Nah, seperti ini guys. Dan yang terakhir, kalian langsung bisa pasang bagian baterainya. Nah, ini baterainya. Dan pasang baterainya terlebih dahulu. Nah, ini nanti baterainya kan kotor. Aku bersihin dulu guys. Nah, gini. Kalau udah bersih, kalian langsung pasang deh baterainya. Kalian baut semuanya. Terus terakhir kalian pasang soketnya. Dan akhirnya, sekarang bagian di akhir, kalian tutup bagian belakangnya. Terus jangan kalian baut terlebih dahulu, kalian tutup aja. Nah ya, soket baterainya jangan lupa kalian pasang. Nah gini, terus kalian langsung tutup aja, kalian jangan baut dulu. Kalian cek apakah semuanya berfungsi dengan benar. Nah sekarang kalian lihat. Oke, saatnya pengujian. Kalian tekan deh tombol powernya. Kalau laptopnya respon, nanti ada logo LED-nya. Nah ini udah bisa kalian langsung pakai
pakai. Oke, thank you guys sudah melihat video dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah, itu ada sahabat tuh.